Mengatakan bahwa gubernur jujur, tidak pemimpin yang tidak korup, jadi model buat pemimpin Indonesia lainnya begitu, yang tidak korup. Tapi Pak Ahok sekarang sadarkah bahwa ada label Pak Ahok ini dibilang sebagai gubernur pengembang dibandingkan gubernur masyarakat DKI, atau bahkan gubernur ada kalimat Podomoro lebih tepat, kasih topi lagi. Bahkan ada yang mengatakan Pak Ahok ini bukan gubernur tapi karyawan perusahaan pengembang. Iya. Itu sih terserah mereka kalau ngomong apapun. Sekarang kalau saya membela mereka, mungkin nggak saya minta kontribusi 15% dari setiap penjualan lahan. Terus sekarang setiap sertifikat layak fungsi dari gedung-gedung itu, mereka harus menyumbangkan trotoar dan ducting, sistem itu istilahnya ducting ya, untuk kabel-kabel bawah itu sekeliling luasnya mereka. Terus kamu naikin koefisien luas bangunan, mesti bayar kita sesuai NJOP. Nah sekarang kalau saya gubernur pengembang, saya tekan dong, tidak mau. Terus bilang saya bela pengusaha, hanya bongkar yang miskin, yang kaya enggak. Sekarang kalian sadar nggak kampung pulau tidak banjir? Saya masukin alat berat itu, 13 ruko. Dari zaman Belanda mereka udah punya ruko, saya robohin. Saya paksa bayar dia. Dia mau gugat saya waktu itu. Saya katakan saya nggak ada pilihan. Sekarang Ciliwung udah gitu parah. Dia bilang saya lahir di Jatinegara. Kakek saya udah buka toko dari zaman Belanda. Bagaimana Anda bisa robohkan, ganti rugi kami saja? Kan kami kan ada langganan, ada goodwill. Saya bilang nggak ada pilihan. Kamu mau gugat saya saja. Kamu mesti ingat kalau kamu gugat saya, orang miskin nggak bisa lawan orang kaya nggak bisa nantang pejabat. Saya nggak ada pilihan, saya korbanin ruko kalian. Nggak pernah ada catat tuh, 13 ruko yang dari zaman Belanda saya robohin untuk masukin mulai kerja kampung pulau. Ya orang kampung pulau dirobohin, bilang saya menindas orang miskin. 13 ruko saya sikat, nggak ada yang ngomong. Kalau dibilang ras, turunan Cina lagi ramai semua situ. Jadi memang orang-orang itu kan cuma orang buta saja ngomong. Karena nggak bisa jual program, cuma maunya nyerang Ahok melulu kan. Ajak berantem, kalau suruh Christian aja pukul dia sekali-sekali. Kalau nggak petinju kan, mau naik ring kan, naik ring juga nggak berani. Nah Pak Ahok tuh kan, tapi sadar ya bahwa ada label bahwa Pak Ahok dibilang lebih cenderung itu kan fitnah orang. Sekarang kita lihat aja orang-orang susah, berapa yang nikmatin untuk sekolah. Kita tahun ini bisa capai 740.000 lebih orang untuk kita biaya dengan KJP. Nanti kalau dia bisa masuk perguruan tinggi negeri, kita kasih 18 juta. Kita lagi bikin program orang anak sekolah yang nggak mampu ini bisa beli daging sapi 39.000 per kilo per bulan. Beli ayam 10.000 untuk perbaiki nutrisi dia. Kita kasih dia bus gratis sekolah. Naik bus semua nggak bayar. Kita kasih satu dokter, satu perawat, satu bidan, tungguin. Perumahan lebih baik, 36 meter persegi. Ini logikanya nggak bela orang miskin bagaimana? Orang naik bus, orang Tangerang Bekasi aku belain kok. Naik bus cuma 3,5. Terus orang kaya, aku mau palakin pakai IRP, lu lewat 50.000 lu. Kau masih lewat 100.000. Jadi gimana bilang gue bela? Saya nggak bela orang kaya, saya juga nggak bela orang miskin. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Tugas saya itu membuat semua orang seimbang. Tugas saya mengadministrasi keadilan supaya orang miskin pun punya kesempatan yang sama. Asal dia jujur mau kerja keras. Kalau kamu nggak mau kerja keras, dikasih rumah, kasih modal. Ini kayak PKL, orang bisa nggak usir-usir. Saya cuma minta mereka tolong daftar di Bank DKI. Supaya saya tahu arus kas uang kamu. Kalau saya tahu arus kas uang kamu, saya bisa kasih pinjaman. Saya kasih pinjaman 5 juta, dapat gerobak aluminium 7,8 juta. Mana ada di dunia kayak gitu. Pinjam duit 5 juta, dapat gerobak 7,8 juta. Masih mau protes, ya lu gila aja lu, gue bilang. Jadi itu marah juga meskipun tuh orang-orang miskin. Gue marahin juga lah. Itu bukan orang miskin, Jakarta mah nggak ada orang miskin, orang kurang ajar aja sebagai banyak. Orang miskin mah baik-baik aja kok. Ini yang marah-marah ini nyewain lapak. Ini ada pengembang hebat, ada pengembang PKL juga sebetulnya. Sungai-sungai direklamasi, lihat tuh. Bangsa Krukut direklamasi 20 meter, jadi tinggal 3 meter, 1,5 meter. Ciliwung juga begitu, tancap-tancapin nyewain rumah-rumahan ke orang, 10-20 kios. Kalau kita mau dorong, ya dia marah dong. Ada penghasilan, ya kamu mesti pikir, kamu preman begitu kok. Nah, yuk mana? Yang bela pengembang mana? Pengembang PKL.
tokoh politik gitu, ketua umum partai, saya sebut saja Pak Prabowo, menyebutkan kalau tidak mendukung Sandi Uno atau yang mendukung lain, maka itu antek asing. Tanya sama beliau deh, jawabnya gue juga nggak ngerti, mungkin keseleo lidah kali dia. Namanya strip tongue aja gitu. Itu kan sesuatu, saya nggak tahu maksudnya apa, tapi kalau saya pernyataan itu benar, itu sih sebenarnya keterlaluan sekali pernyataan. Mungkin konteksnya begini, soal reklamasi nih Pak Ahok. Maksudnya asing-asing gimana? Soal reklamasi nih Pak Ahok, bahwa itu akan dibangun begitu untuk properti. Kan reklamasi saya tanya. Bentar, saya selesaiin dulu. Reklamasi, properti, dan properti itu memang investasi dari para pengusaha mainland atau dari Tiongkok. Kata siapa? Nah itu dikaitkan bahwa ketika Pak Ahok berkuasa lagi, maka itu hanya akan membuat dominasi perekonomian Cina di Indonesia. Itu kan namanya rasis otak lu kalau gitu, otaknya. Nah terus Anda bilang pulau ini nanti beli dari mainland China beli. Sekarang pakai otak pelan-pelan gitu ya. Harus dengar baik-baik ini. Semua pulau hasil reklamasi itu sertifikat punya DKI. Kamu bikin sertifikat, data sertifikat saya itu hanya 30 tahun. Waktu kamu nyambung, itu kena bayar 5% HPL. Kayak Ancol sekarang teriak. Ancol kan reklamasi. Terus setengahnya buat fasum-fasos. Setengah lagi kira-kira lah, ngambil gampangnya gitu ya. Yang bisa dijual 5% untuk kami. Lalu yang bisa kamu jual, saya minta 15% NJOP buat bayar kepada kami. Membangun rumah di atas 5%. Supaya pegawai-pegawai yang tinggal di pulau, yang kerja di pulau bisa dapatin subsidi yang murah. Salah di mana coba? Makanya saya tanya gitu loh. Bagaimana bisa asing menguasai pulau ini? Asing menguasai saham kita apa nggak lebih parah? Nambang kita dikuasai asing apa nggak lebih parah? Yang ngomong tanya deh, pernah nggak perusahaan kamu jual ke investor asing? Waktu jual investor asing tuh pakai konferensi pers bangga banget. Saham saya diakuisisi oleh perusahaan ini, kok bangga? Kok kamu nggak bilang nasionalisme? Jadi kalau konteksnya bahwa itu sebenarnya sudah diinden oleh pengusaha-pengusaha Tiongkok gitu? Dari mana? Dia mau inden juga pengusaha Tiongkok nggak goblok, sertifikat punya kita kok. Bukan karena saya turunan Cina lalu saya anti Tiongkok. Saya beli nggak bus Tiongkok? Enggak, saya beli yang Eropa. Scania, Mercedes. Iya dong. Hubungan kita begitu baik. Jadi jangan nasionalisme sempit jadi chauvinis karena politik. Udahlah, saya kira dia cuma salah ngomong saja lah. Jadi Pak Ahok ini nasionalis sejati gitu? Mau bilang bahwa... nasionalis sejati bukan chauvinis ya. Nasionalis sejati adalah orang yang bisa memanfaatkan hubungan internasional untuk kepentingan rakyat kita. Kita bukan anti asing. Pak Ahok kan Pak Ahok sering memang melawan pemikiran dan saya nggak pernah ngelawan orang kok, cuma orang aja beda arah sama saya. Orang pintu bener ke sana kok, saya ke sana kamu ke sini ya tabrakan kita. Pak Ahok ini kan berani gitu ya, udah minoritas. Nggak berani juga. Ada siapa gue berani? Lu suruh lu nyanyi gue nyanyi, palas-palas deh. Kalau gue berani gue tolak deh tadi. Kalau di sini ya gue takut. Maksudnya Pak Ahok gini, kan ada tulisan dari mantan Kasum bahwa dengan sikap Pak Ahok yang meledak-ledak, marah, keras gitu, itu memancing sentimen rasisme. Karena dianggap bahwa ini berbahaya gitu. Dan banyak kemudian yang termakan bahwa sikap itu tidak patut dimiliki oleh seorang pemimpin yang kebetulan memang dia minoritas. Justru saya mengatakan yang ngomong itu nggak ngerti tentang kebangsaan, nasionalisme. Kalau Ahok mau ngomong apa ya Ahok, nggak ada hubungan dengan turunan darah saya. Ya kamu juga nggak tahu saya punya turunan darah Thailand dari nenek saya. Saya ada turunan darah Melayu dari nenek saya. Nggak bisa dong jadi patokan. Kalau Ahok nggak baik ya Ahok yang masalah. Kenapa mesti nyangkut turunan, nyangkut agama saya gitu loh. Justru yang ngomong itu yang nggak ngerti, itu yang namanya provokator, provokasi. Dan ada insiden seorang pemuda yang kemudian dipukulin, bilang Ahok. Itu namanya mau menteror Ahok, bukan mau pukul dia. Sama Ahok nggak berani kok udah ngancam saya berapa kali. Ya kan, lu kira gampang? Itu pengecut aja, cuma pengen teror aja. Kita lagi cari nih. Ya si pengecut kita temuin, lagi suruh polisi cari. Kalau temuin kita gebuk balik, pidana aja. Cari gitu loh. Belagu amat lu kira negara ini bisa semau lu gitu loh. Itu gaya-gaya teror yang orang ngomong kayak tadi tuh gayanya itu. Mau teror orang supaya orang takut gitu loh. Lu kira kita takut. Makin kaya juga makin takut mati gua tadi.
sertifikat di atas sertifikat saya itu hanya 30 tahun. Waktu kamu nyambung, itu kena bayar 5% loh, HPL. Kayak Ancol sekarang teriak. Ancol kan reklamasi. Terus setengahnya buat fasum-fasos. Setengah lagi kira-kira lah, ngambil gampangnya gitu ya. Yang bisa dijual 5% untuk kami. Lalu yang bisa kamu jual, saya minta 15% NJOP buat bayar kepada kami. Membangun rumah di atas 5%. Supaya pegawai-pegawai yang tinggal di pulau, yang kerja di pulau, bisa dapatin subsidi yang murah. Salah di mana coba? Makanya saya tanya gitu loh. Bagaimana bisa asing menguasai pulau ini? Asing menguasai saham kita apa nggak lebih parah? Nambang kita dikuasai asing apa nggak lebih parah? Yang ngomong tanya deh, pernah nggak perusahaan kamu jual ke investor asing? Waktu jual investor asing tuh pakai konferensi pers bangga banget. Saham saya diakuisisi oleh perusahaan ini. Kok bangga? Kok kamu nggak bilang nasionalisme? Jadi kalau konteksnya bahwa itu sebenarnya sudah diinden oleh pengusaha-pengusaha Tiongkok gitu. Dari mana? Dia mau inden juga pengusaha Tiongkok nggak goblok. Sertifikat punya kita kok. Bukan karena saya turunan Cina lalu saya anti Tiongkok. Saya beli nggak bus Tiongkok? Enggak. Saya beli yang Eropa. Scania, Mercedes. Iya dong. So, hubungan kita begitu baik. Jadi jangan nasionalisme sempit jadi chauvinis karena politik. Udahlah, saya kira dia cuma salah ngomong saja lah. Jadi Pak Ahok nih nasionalis sejati gitu. Mau bilang bahwa... nasionalis sejati. Dia bilang saya lahir di Jatinegara. Kakek saya udah buka toko dari zaman Belanda. Bagaimana Anda bisa robohkan ganti rugi kami saja? Kan kami kan ada langganan, ada goodwill. Saya bilang nggak ada pilihan. Kamu mau gugat saya saja. Kamu mesti ingat kalau kamu gugat saya, orang miskin nggak bisa lawan orang kaya nggak bisa nantang pejabat. Saya nggak ada pilihan, saya korbanin ruko kalian. Nggak pernah ada catat loh, 13 ruko yang dari zaman Belanda saya robohin untuk masukin mulai kerja kampung pulau. Ya orang kampung pulau dirobohin bilang saya menindas orang miskin. 13 ruko saya sikat, nggak ada yang ngomong. Kalau dibilang ras, turunan Cina lagi ramai semua situ. Jadi memang orang-orang itu kan cuma orang buta saja ngomong. Karena nggak bisa jual program, cuma maunya nyerang Ahok melulu kan. Ajak berantem, mau suruh Christiannya pukul dia sekali-sekali. Kalau nggak petinju kan, mau naik ring kan ya kan. Naik ring juga nggak berani. Nah Pak Ahok tuh kan, tapi sadar ya bahwa ada label bahwa Pak Ahok dibilang lebih cenderung itu kan melayani orang. Sekarang kita lihat aja orang-orang susah. Berapa yang nikmatin untuk sekolah? Kita tahun ini bisa capai 740.000 lebih orang untuk kita biaya dengan KJP. Nanti kalau dia bisa masuk perguruan tinggi negeri kita kasih 18 juta. Kita lagi bikin program orang anak sekolah yang nggak mampu ini bisa beli daging sapi 39.000 per kilo per bulan. Beli ayam 10.000. Untuk perbaikin kerukut di reklamasi 20 meter jadi tinggal 3 meter, 1,5 meter. Ciliwung juga begitu, tancap-tancapin nyewain rumah-rumahan ke orang, 10-20 kios. Kalau kita mau dorong, ya dia marah dong. Ada penghasilan, ya kamu mesti pikir, kamu preman begitu kok. Nah, yuk mana? Yang bela pengembang mana? Pengembang PKL. Tokoh politik gitu, ketua umum partai, saya sebut saja Pak Prabowo, menyebutkan kalau tidak mendukung Sandi Uno atau yang mendukung lain, maka itu antek asing. Tanya sama beliau deh, jawabnya aku juga nggak ngerti, mungkin keseleo lidah kali dia. Namanya strip tongue aja gitu. Itu kan sesuatu, saya nggak tahu maksudnya apa, tapi kalau saya pernyataan itu benar, itu sih sebenarnya keterlaluan sekali. Pernyataan mungkin konteksnya begini, soal reklamasi nih Pak Ahok. Maksudnya asing-asing gimana? Soal reklamasi nih Pak Ahok, bahwa itu akan dibangun gitu untuk properti. Sekarang reklamasi saya tanya. Bentar, saya selesaiin dulu. Reklamasi, properti, dan properti itu memang investasi dari para pengusaha mainland atau dari Tiongkok. Kata siapa? Nah itu dikaitkan bahwa ketika Pak Ahok berkuasa lagi, maka itu hanya akan membuat dominasi perekonomian Cina di Indonesia. Itu kan namanya rasis otak lu kalau gitu, otaknya. Nah terus Anda bilang pulau ini nanti beli dari mainland China beli. Sekarang pakai otak pelan-pelan gitu ya. Harus dengar baik-baik ini. Semua pulau hasil reklamasi itu sertifikat punya DKI. Kamu bikin nutrisi dia. Kita kasih dia bus gratis sekolah. Naik bus semua nggak bayar. Kita kasih 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan, tungguin. Perumahan lebih baik, 36 meter persegi. Ini logikanya nggak bela orang miskin bagaimana? Orang naik bus, orang Tangerang Bekasi aku belain kok. Naik bus cuma 3,5. Terus orang kaya, aku mau palakin pakai IRP, lu lewat 50.000 lu.
Kau masih lewat 100.000. Jadi gimana bilang gue bela? Saya nggak bela orang kaya, saya juga nggak bela orang miskin. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Tugas saya itu membuat semua orang seimbang. Tugas saya mengadministrasi keadilan supaya orang miskin pun punya kesempatan yang sama. Asal dia jujur, mau kerja keras. Kalau kamu nggak mau kerja keras, dikasih rumah, kasih modal. Ini kayak PKL, orang bisa nggak usir-usir. Saya cuma minta mereka tolong daftar di Bank DKI. Supaya saya tahu arus kas uang kamu. Kalau saya tahu arus kas uang kamu, saya bisa kasih pinjaman. Saya kasih pinjaman 5 juta, dapat gerobak aluminium 7,8 juta. Mana ada di dunia kayak gitu. Minjam duit 5 juta, dapat gerobak 7,8 juta. Masih mau protes, ya lu gila aja lu, gue bilang. Jadi itu marah juga meskipun untuk orang-orang miskin. Mau marahin juga lah. Itu bukan orang miskin. Jakarta mah nggak ada orang miskin, orang kurang ajar aja sebenarnya. Orang miskin mah baik-baik aja kok. Ini yang marah-marah ini nyewain lapak. Iya, ada pengembang hebat, ada pengembang PKL juga sebetulnya. Sungai-sungai direklamasi deh tuh. Bangsa Mengatakan bahwa gubernur jujur, tidak pemimpin yang tidak korup, jadi model buat pemimpin Indonesia lainnya begitu, yang tidak korup. Tapi Pak Ahok sekarang sadarkah bahwa ada label Pak Ahok ini dibilang sebagai gubernur pengembang dibandingkan gubernur masyarakat DKI, atau bahkan Gubernur ada kalimat Podomoro lebih tepat. Kasih topi lagi. bahkan ada yang mengatakan Pak Ahok ini bukan gubernur tapi karyawan perusahaan pengembang. Iya. Itu sih terserah mereka kalau ngomong apapun. Sekarang kalau saya membela mereka, mungkin nggak saya minta kontribusi 15% dari setiap penjualan lahan. Terus sekarang setiap sertifikat layak fungsi dari gedung-gedung itu, mereka harus menyumbangkan trotoar dan ducting, sistem itu istilahnya ducting ya, untuk kabel-kabel bawah itu sekeliling luasnya mereka. Terus kamu naikin koefisien luas bangunan, mesti bayar kita sesuai NJOP. Nah sekarang kalau saya gubernur pengembang, saya tekan dong, tidak mau. Terus bilang saya bela pengusaha, hanya bongkar yang miskin, yang kaya enggak. Sekarang kalian sadar nggak kampung pulau tidak banjir? Saya masukin alat berat itu, 13 ruko. Dari zaman Belanda mereka udah punya ruko, saya robohin. Saya paksa bayar dia. Dia mau gugat saya waktu itu. Saya katakan saya nggak ada pilihan. Sekarang Ciliwung udah gitu parah.